Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan keteguhannya untuk pergi ke Yerusalem.
Hal ini dinyatakan kepada para muridnya. Ia tidak gentar terhadap rencananya memasuki Yerusalem. Dan dengan memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus akan mengalami kesengsaraan, wafat, dan bangkit. Untuk itu Tuhan Yesus menyatakan untuk ketiga kalinya mengenai penderitaan, wafat, dan kebangkitannya yang akan ia alami. Dan hal ini disampaikan sebelum Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Pemberitaan ketiga mengenai kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus dinyatakan lebih detail, lebih terinci daripada pemberitaan pertama dan kedua. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu kepada bangsa Romawi, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Kesengsaraan dan wafat Tuhan Yesus dalam salib ini secara jelas oleh Matius dikatakan bahwa Tuhan Yesus disalibkan, dan juga ditegaskan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini pemberitaan ketiga secara detail, secara rinci apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Saudara-saudari yang kasih, seperti pemberitaan pertama dan kedua, demikian juga pemberitaan ketiga ini tidak dimengerti oleh para muridnya. Sebaliknya dalam pemberitaan ketiga ini ditanggapi dengan kedatangan ibu anak-anak Zebedius dan juga bersama anak-anak mereka Yakobus dan Yohanes, yang minta kemuliaan, minta kedudukan kepada Tuhan Yesus. Dalam pemberitaan bahwa Anak Manusia akan mengalami penderitaan, wafat, namun ditanggapi oleh ibu anak-anak Zebedius dengan minta kemuliaan, dudukan, supaya nanti bila Yesus ada dalam kerajaan kemuliaannya, dua bersaudara ini supaya diperkenankan untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya. Saudara yang kasih, atas permintaan seorang ibu ini Tuhan Yesus tidak menolaknya, namun memberi perspektif lain soal duduk di sebelah kanan dan kirinya dalam kemuliaannya. Itu akan disediakan Bapa bagi siapa yang akan disediakan oleh Bapa.
Dan tentu yang penting bagi para murid sekarang memberi perhatian ya, untuk ikut serta dalam perjalanan Yesus untuk memasuki Yerusalem, yaitu dengan ikut serta dalam kesengsaraan dan wafatnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan ya, kamu juga harus minum cawan seperti yang Tuhan Yesus minum, yaitu ikut serta dalam kesengsaraan dan wafatnya. Ini yang harus menjadi perhatian ya, seorang murid dalam mengikuti dia, ikut serta bersama gurunya dalam penderitaan, kesengsaraan, dan wafatnya. Saudara-saudari kasih, atas permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes ini, membuat ke-10 murid menjadi marah kepada dua bersaudara ini, Yakobus dan Yohanes. Dan hal ini menjadi kesempatan bagi Tuhan Yesus ya, untuk mengajar mereka soal menjadi besar dan terkemuka di dalam Dia. Menjadi besar di dalam Tuhan Yesus, yaitu dengan ya, melayani dan menjadi ketermuka ya, dengan menjadi seorang hamba. Dan yang menjadi model atau menjadi contoh ya, dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Pelayanan Tuhan Yesus sampai wafat dan pemberian hidupnya ya, tujuannya supaya semua orang memperoleh keselamatan. Ini teladan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk menjadi besar, menjadi terkemuka dengan melayani, melayani dalam komunitas, dalam jemaat, dalam gereja. Saudara-saudari kasih, marilah kita senantiasa meneladan semangat dari Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan dalam bacaan Injil. Pelayanan Tuhan Yesus ya, sampai wafat, ya, pemberian dirinya sampai tuntas. Pemberian hidupnya ya, tujuannya supaya semua orang selamat. Ini yang harus senantiasa kita contoh ya, kita teladani, kita hayati dalam hidup kita sebagai murid-muridnya, berani memberikan diri kita ya kepada orang lain ya, sampai ya, tuntas, dan juga berani memberikan hidup demi kebaikan orang lain ya, demi keselamatan hidup mereka, supaya dengan kita memberikan diri kita, hidup kita, membuat orang lain bisa menerima anugerah Allah, menerima keselamatan dari Tuhan kita.